Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviana Yasid, NIM 2019-610-847. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Literacy, Risk Tolerance, Financial Attitude terhadap perilaku investasi generasi milenial di Surabaya. Latar belakang masalah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya, setiap umat manusia selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan era zaman yang semakin maju dan berkembang dari segi teknologi, fashion, budaya, dan lain sebagainya. Dan itu dapat berpengaruh pada setiap individu, sehingga dapat mendorong individu untuk lebih berpikir ke depan dan melakukan hal yang baik guna mencukupi kebutuhan kesejahteraan di masa yang akan datang. Namun yang kita ketahui adalah manusia tidak pernah ada puasnya setelah apa yang mereka inginkan didapatkan. Mereka akan terus menginginkan yang lebih. Sehingga setiap individu harus bekerja keras, berusaha, dan mendapatkan hasil demi mencukupi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus pintar dan bisa dalam mengatur keuangan untuk disisihkan dalam investasi. Investasi sendiri terdapat dua bagian, yaitu investasi real asset dan financial asset. Menurut Bodi et al. 2016, investasi adalah perjanjian yang terjadi saat ini atas uang atau sumber daya lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan penelitian, berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji perilaku investor saat berinvestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh financial literasi terhadap perilaku investasi pada generasi milenial Surabaya. Yang kedua, menguji pengaruh risk tolerance terhadap perilaku investasi pada generasi milenial di Surabaya. Yang ketiga, menguji pengaruh financial attitude terhadap perilaku investasi pada generasi milenial di Surabaya. Dalam penelitian ini, saya masih menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai patokan dalam penelitian. 6 penelitian terdahulu dalam penelitian saat ini. Yang pertama ada penelitian dari Kim Junlang dan Kim Yu pada tahun 2018, dan yang kedua ada Iputu Santika Putra, Herliana Ananingtyas, Dea Malitasari, Aninda Sandra Dewi, Melisa Silvi pada tahun 2015. Yang ketiga ada Ngo Yentai Noemin pada tahun 2015. Yang keempat ada Punet Busan pada tahun 2014. Yang kelima ada Yanson 2008. Yang pertama, tujuan penelitian pada penelitian pertama yaitu menguji pengaruh dari faktor demografi terhadap perilaku keputusan investasi individu. Faktor demografi pada penelitian ini berfokus pada jenis kelamin, usia, pekerjaan, tahun. Yang kedua, variabel yang digunakan adalah individual investment decision behavior based on demographic characteristic based from China. Respondennya investor China yaitu Guangdong, Shanghai, Beijing, Shandong, Jiangsu, dan Xinjiang. Hasil penelitiannya, perilaku keputusan investor China secara signifikan dan stabil berkorelasi dengan karakteristik demografi mereka yang menunjukkan bahwa karakteristik demografi dapat digunakan untuk prediksi perilaku investor. Yang kedua, tujuan penelitiannya adalah menguji pengaruh dari literasi keuangan, experience regret, dan risk tolerance terhadap pemilihan jenis investasi. Variabel yang digunakan, literasi keuangan, experience regret, dan risk tolerance. Respondennya masyarakat di Surabaya yang sudah pernah melakukan investasi. Hasil penelitiannya, experience regret berpengaruh positif
signifikan dalam pengambilan keputusan investasi, sedangkan variabel literasi keuangan dan risk tolerance berpengaruh positif tidak signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang ketiga, untuk mengetahui tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara 4 faktor, yaitu personal financial attitude, financial knowledge, status of control, dan financial management behavior. Variabelnya financial attitude, financial knowledge, dan status of control. Respondennya remaja di Vietnam. Hasil penelitiannya Hasil dari penelitian ini adalah financial attitude berpengaruh positif signifikan terhadap financial behavior. Yang keempat, tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan individu yang berpendapatan mempengaruhi perilaku investasi individu atau investor. Variabel yang digunakan financial literacy and investment behavior of salaried individuals. Respondennya masyarakat yang berpendapatan di Himachal Pradesh, India, baik dalam pekerjaan pemerintah atau non-pemerintah, total 516 responden. Hasil penelitiannya, literasi keuangan mempengaruhi kesadaran mengenai produk keuangan serta perilaku investasi terhadap produk keuangan. Yang kelima, tujuan penelitiannya menguji mana yang lebih mempengaruhi keputusan investasi di Jakarta dan Surabaya antara experience regret, anticipate regret, dan risk tolerance. Variabel yang digunakan regret aversion bias and risk tolerance. Respondennya mahasiswa UK Petra yang mewakili investor muda Surabaya dan UPH mewakili investor muda Jakarta yang berumur antara 18 sampai 26 tahun. Hasil penelitiannya adalah bahwa peneliti menemukan hanya risk tolerance yang mempengaruhi keputusan investasi para investor. Untuk penelitian saat ini, mengetahui pengaruh financial literacy, financial attitude, risk tolerance, faktor demografi terhadap perilaku investasi, variabelnya financial literacy, financial attitude, risk tolerance, faktor demografi. Respondennya masyarakat generasi milenial di Surabaya. Selanjutnya, kerangka penelitian. Kerangka penelitian berdasarkan hasil hipotesisnya, H1, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku investasi generasi milenial di Surabaya. H2, financial attitude berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku investasi milenial di Surabaya. H3, risk tolerance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku investasi generasi milenial di Surabaya. Rancangan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan explanatory research yang menjelaskan adanya hubungan antara variabel literasi keuangan, financial attitude, risk tolerance, faktor demografi terhadap perilaku investasi. Berdasarkan sumber data, penelitian ini bersifat primer karena menggunakan data primer dengan cara membagikan pertanyaan kepada responden ditinjau dari metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan cara survei, yaitu dengan mengambil sampel lalu mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Lingkup penelitian. Lingkup pada penelitian ini hanya menjelaskan variabel literasi keuangan, financial attitude, risk tolerance, dan faktor demografi yang diduga mempengaruhi perilaku investasi. Objek dari penelitian ini adalah investor generasi milenial di Surabaya. Pengukuran variabel. Variabel diukur dengan skala Likert dengan menggunakan pertanyaan dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang bersangkutan. Variabel diukur dengan skala rasio. Skala rasio dalam mengukur literasi keuangan akan menggunakan pengukuran dengan membagi jumlah jawaban yang benar dengan jumlah yang diberikan. Variabel diukur menggunakan skala ordinal dengan memilih angka. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar tercapai tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat milenial Surabaya dengan usia 25 tahun sampai 45 tahun.
Yang kedua, masyarakat milenial yang berpenghasilan minimal 4 juta. Yang ketiga, pengambil keputusan dalam berinvestasi. Yang keempat, masyarakat milenial yang tinggal di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi metodologi penelitian saya.